Bisa Badan Meteorologi Australia mengumumkan fenomena cuaca La Nina telah terbentuk di Samudra Pasifik selama 3 tahun berturut-turut. Apa saja ini dampaknya bagi Indonesia? Ya, ini pemirsa untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami saat ini melalui sambungan Zoom Bapak Bayu Dwi Aprinugroho selaku pengamat perubahan iklim dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat pagi Pak Bayu, salam sehat. Salam sehat Pak Bayu. Selamat pagi Mbak Anggi dan Mas Togi. Iya, Salam Pak Bayu. Selalu. Iya, Pak Bayu, ini Badan Meteorologi Australia ini telah mengumumkan fenomena La Nina nih Pak Bayu, yang 3 tahun beruntun ini. Sebenarnya ini dianggap sebagian orang itu unik. Kalau menurut Pak Bayu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, ini sebenarnya bukti bahwa perubahan iklim itu terjadi Mbak, nyata gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah sebenarnya semacam siklus sebenarnya kalau bisa saya katakan gitu ya. Sebenarnya kejadian-kejadian kayak tadi ada angin puting beliung dan sebagainya itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Tetapi mungkin karena siklusnya itu panjang gitu ya, jadi mungkin tidak terasa. Nah saat ini siklusnya itu jadi semakin memendek gitu ya. Jadi tadi juga Badan Meteorologi Australia menyampaikan bahwa 3 tahun ini akan kejadian, artinya apa? Jadi siklusnya itu jadi semakin memendek dan itu akan sering terjadi gitu ya. Seperti itu Mbak kira-kira. Ya, Pak Bayu, ini bagi mungkin pemirsa yang belum tahu apa sih fenomena La Nina dan mungkin berapa lama ini akan berlangsung? Oke, jadi La Nina itu kalau secara bahasa simpelnya atau bahasa sederhananya adalah musim hujan yang berkepanjangan. Jadi kalau normalnya musim hujan itu bulan Oktober sampai Maret, nah ini panjang gitu ya. Nah kemudian juga diikuti dengan curah hujan dengan intensitas yang tinggi, kemudian juga longsor dan sebagainya. Tetapi memang La Nina sendiri itu ada beberapa kategori gitu ya, ada La Nina lemah, ada La Nina kuat gitu ya. Nah tahun ini itu diindikasikan sebagai La Nina kuat. Artinya apa? Di situ dampaknya ini akan sangat terasa. Dan ini kita bisa sudah melihat itu dari bulan Mei sebenarnya. Dari bulan Mei itu kalau di Indonesia di Mei itu harusnya masuk pada musim kemarau sampai bulan September. Tetapi justru bulan Mei, Juni itu intensitas hujannya itu malah semakin tinggi gitu ya. Bahkan di beberapa daerah setiap sore hari itu malah intensitasnya sudah semakin tinggi gitu. Dengan curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini Pak Bayu, apakah ini bisa dibilang sebagai dampak dari fenomena La Nina ini bagi Indonesia sendiri Pak? Ya, kalau di dampaknya sendiri kita bisa lihat ya secara umum, tetapi yang sebenarnya paling berdampak adalah di sektor pertanian kalau boleh saya katakan. Jadi selama ini ada fenomena gagal tanam atau gagal panen gitu ya. Nah ini juga yang menjadi salah satu ancaman gitu ya, bahwa perubahan iklim ini nyata gitu ya, dan ini sangat berdampak di pertanian gitu ya. Kalau di secara umum tadi ada puting beliung di fasilitas umum akan rusak dan sebagainya, tetapi yang sebenarnya paling berdampak itu ada di bidang pertanian. Gitu. Ya, Pak Bayu, ini untuk mengantisipasi dampak dari La Nina ini apa aja nih? Iya, Pak. Ya, sebenarnya fenomena perubahan iklim itu kan disebabkan juga aktivitas dari manusia yang menghasilkan emisi gitu ya. Nah, itu kita juga harus bisa mengurangi itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya sudah kejadian seperti ini, ya kita harus bisa menginformasikan kepada masyarakat gitu ya. Kita mengedukasi kepada masyarakat secara detail. Karena cuaca ini sangat dinamis dan sangat fluktuatif sekali. Gitu ya. Maksudnya apa? Antar satu daerah dengan daerah lain mungkin kondisinya berbeda. Kenapa beliung terjadi di Tegal, tidak terjadi di daerah lain misalnya seperti itu. Artinya apa? Itu sangat localized sekali gitu. Sehingga edukasi itu diperlukan secara lokal, secara detail sampai ke bawah gitu. Ya, kalau tadi Pak Bayu mengatakan bahwa daerah yang satu akan berbeda mengalaminya dengan daerah yang lain. Kalau di Indonesia sendiri yang paling merasakan dampaknya, yang paling signifikan ini daerah mana Pak? Sebenarnya semua daerah merasakan sih Pak. Semua daerah merasakan gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengatakan gitu ya satu daerah gitu kemudian daerah lain tidak merasakan, tidak. Tetapi memang ini juga tergantung dari kondisi di atas gitu ya, bagaimana pergerakan angin dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga akan berpengaruh di daerah mana akan terjadi kejadian seperti yang terjadi di Tegal tadi. Berarti sebenarnya BMKG sudah harus bisa mencermati ya Pak untuk mewaspadai dampak yang sebenarnya bisa terjadi dan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi atau untuk persiapan menghadapi kondisi cuaca yang lebih ekstrim lagi, kira-kira apa Pak? Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan ada prediksi yang lebih detail ke setiap daerah gitu ya. Maksudnya ada levelnya tidak hanya sampai mungkin hanya provinsi atau kabupaten, tetapi bisa lebih detail lagi ke tingkat kecamatan atau tingkat desa gitu. Apalagi untuk pertanian gitu ya. Itu level desa itu lebih penting informasi tersebut gitu ya.
karena itu kaitannya dengan ketersediaan pangan, gitu ya, kaitannya dengan gagal tadi, gagal tanam, gagal panen. Kalau banjir kayak gini, intensitasnya tinggi itu kan banyak lahan-lahan yang kebanjiran seperti itu, sehingga informasi itu harus disampaikan sedetil mungkin sampai level di bawah. Gitu. Ya tadi Pak Bayu juga sampaikan ini efek terhadap para petani juga ya. Bagaimana untuk persiapan para petani ini? Apa yang harus mereka antisipasi, mungkin mempersiapkan ketika ini terjadi? Jadi yang dilakukan petani adalah kita harus melihat gitu ya, bagaimana misalnya peran penyuluh menyampaikan bahwa ke depan akan seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa menyesuaikan kapan sih sebenarnya kalender tanam atau kapan waktu yang cocok untuk melakukan penanaman seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita tetap berpatokan bahwa kondisi saat ini adalah kondisi normal, dalam arti adalah bulan Oktober sampai Maret itu adalah dianggap sebagai musim hujan. Nah itu nanti kejadiannya adalah terjadi gagal tanam maupun gagal panen tadi, gitu ya. Sehingga edukasi, kemudian informasi terkait dengan prediksi cuaca ke depan seperti apa itu yang harus disampaikan kepada petani khususnya. Kalau tadi sempat disampaikan bahwa petani harus mengetahui begitu bagaimana waktu ya tepat untuk tanam ataupun untuk panen. Kalau untuk yang lainnya Pak, misalnya ini kan untuk bepergian lah katakan. Untuk mereka-mereka yang senang bepergian atau untuk liburan, traveling yang perlu diantisipasi atau yang perlu dipikirkan apa? Sama, jadi harus ada semacam informasi gitu ya, termasuk juga di situ ada peringatan dini atau early warning kaitannya dengan kondisi yang terjadi saat ini, ya. Karena selama ini gitu ya, kita baru kejadian, baru kita heboh gitu ya, sehingga yang diperlukan adalah suatu prediksi atau informasi yang ke depan tuh seperti apa gitu ya. Nah ini juga kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan levelnya, jangan kita hanya berbicara, oh ke depan terjadi La Nina, nah La Ninanya di mana gitu ya, La Ninanya tuh terjadi di mana, nah ini yang harus kita informasikan gitu ya, ke depan seperti apa dan mungkin ini akan dan sekarang harus apa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu untuk informasinya selaku pengamat perubahan iklim dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat pagi Pak dan terima kasih telah berbincang bersama kami. Salam sehat juga Pak Bayu. Selamat sehat Pak.